Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Islamiati dari Prodi D3 Keperawatan. Tujuan saya di sini adalah ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya Kehamilan, yang melatar belakangi yaitu angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat kesehatan suatu bangsa. Angka kematian ibu termasuk salah satu target yang telah ditentukan dalam Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2022. Angka kematian ibu di Indonesia mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 228 per 100 kelahiran hidup, mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebanyak 390 per 100 kelahiran hidup 2 tahun 2000 hidup. Tahun 2012 angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan menjadi 359 per 100 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan angka kematian ibu negara-negara ASEAN lainnya, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi. Dan pada tahun 2012, angka kematian ibu belum dapat ditentukan karena berwenang untuk mengeluarkan angka kematian ibu adalah Badan Pusat Statistik. Namun, dilihat dari kejadian jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Barat yaitu 129 orang pada tahun 2011 dan 99 orang pada tahun 2012. Satu kasus kematian ibu di Kota Padang pada tahun 2013 berjumlah 15 kasus, turun jika dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebanyak 16 orang. Adapun rincian kematian ibu ini terdiri dari kematian ibu hamil 4 orang, kematian ibu bersalin 5 orang, dan kematian ibu nifas 6 orang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Bagaimana Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda-tanda Bahaya pada Masa Kehamilan. Sedangkan dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan di Puskesmas Lubuk Buaya, Padang. Sedangkan tujuan khususnya diketahui distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan pengetahuan tentang macam-macam tanda bahaya pada masa kehamilan. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bagi institusi digunakan sebagai bahan perbandingan atau diferensi bagi peneliti selanjutnya. Bagi tempat penelitian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rencana kerja selanjutnya, terutama dalam program penyuluhan atau pemberian informasi tentang tanda bahaya kehamilan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di Puskesmas Lubuk Buaya, Padang. Penelitian ini hanya membahas variabel independen saja yang meliputi pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Adapun tinjauan teori, tanda bahaya kehamilan merupakan gejala yang menunjukkan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan bahaya. Kehamilan merupakan hal yang fisiologis. Namun, suatu ketika kehamilan yang normal dapat berubah menjadi patologis atau bermasalah. Tanda bahaya kehamilan terdiri atas 1 perdarahan, 2 mual muntah yang berlebihan, 3 sakit kepala yang hebat, 4 masalah visual atau penglihatan, selanjutnya nyeri abdomen yang hebat, bengkak pada muka dan tangan, terakhir gerakan janin berkurang. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ingin terjadi setelah orang melakukan pengenderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengenderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Ada tahu, ada memahami, ada aplikasi, ada analisis, sintesis, dan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ada umur, pendidikan, dan pengalaman. Untuk cara memperoleh pengetahuan ada 2. 1. Cara tradisional atau non-ilmiah. 2. Cara ilmiah atau modern. Selanjutnya metodologi penelitian.
Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggunakan atau memaparkan variabel-variabel yang diteliti tanpa menganalisa hubungan antar variabel. Dua peneliti ingin mendapatkan gambaran pengetahuan ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan di Puskesmas Lubuk Buaya Padang. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lubuk Buaya Padang dan waktu penelitian pada bulan Desember 2021 sampai bulan Juni 2022. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek yang diteliti. 21 populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang sedang berkunjung di Puskesmas Lubuk Buaya Padang dengan populasi kunjungan pertama kali 1-2 bulan terakhir, yaitu dari bulan November sampai bulan Desember 2021, berjumlah 366 kunjungan rata-rata per bulan sebanyak 183 orang. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 20. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 orang ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Lubuk Buaya dengan penentuan sampel menurut Nursalam 2012. Pengumpulan data ada dua. Satu, data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden. Data primer meliputi pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya pada kehamilan yang diperoleh dengan cara angket melalui instrumen berupa kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder sebagai data pendukung penelitian ini meliputi data mengenai ibu hamil yang diperoleh dari laporan tahunan 2014 dan kawan-kawan, Kota Padang dan Puskesmas Lubuk Buaya Padang, informasi mengenai jumlah kunjungan ibu hamil. Sekian hasil presentasi penelitian saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan selama ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji saya yang telah memberikan arahan dan masukan serta saran untuk perbaikan proposal saya. Saya berharap proposal saya akan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.